Saat kita mau bikin karakter buat cerita kita, apa yang pertama kali kita pikirin? Mungkin namanya. Terus ya katakanlah bentuknya kayak gimana. Kayak tinggi, kurus, keker, gemuk, rambutnya lurus, keriting, atau sebagainya gitu lah. Nggak salah sih, tapi ya belum cukup. Kita masih harus garap lebih dalam lagi. Intinya kan gini, lo harus bisa bikin pembaca peduli sama itu karakter. Meskipun tokoh cerita itu bikin kesalahan atau ngambil keputusan yang salah nanti pas di dalam ceritanya gitu. Jadi bukan cuma masalah suka atau nggak suka, tapi pembaca tuh harus peduli. Nah, kalau kita ngomongin ini soal karakter di sebuah cerita thriller, kita kan biasanya kalau mikirin thriller tuh kebayangnya adegannya gitu kan ya. Adegan yang seru atau dialognya gitu. Nah, tapi juga kita perlu ngebayangin tokoh-tokohnya. Nah, kadang kita tuh kayak ke default gitu untuk ngebayangin tokoh-tokoh yang kayak udah biasa ada di thriller. Kayak misalkan jagoannya itu, jagoan yang maco-maco misalkan gitu. Atau perempuan lemah yang dalam bahaya yang harus diselamatkan. Atau sidekick gitu kan, temen yang kocak gitu kan. Yang bikin ketawa. Atau polisi atau pihak berwenang lain yang curigaan terus nih kerjanya. Gitu. Kan banyak tuh. Emang kita perlu tahu gitu tokoh-tokoh apa sih yang biasa muncul di dalam sebuah genre gitu kan, misalkan di thriller ini. Tapi lo juga harus bisa gali lebih dalam. Kalau enggak nih karakter bisa jadi yang namanya karakter kardus gitu. Jadi karakter kardus itulah tokoh yang cuma ditaruh gitu aja. Sifatnya cuma sebatas permukaan aja. Kita cuma tahu bentukannya dia secara fisik. Ya sama kayak orang-orangan kardus yang suka ditaruh di toko-toko gitulah. Ukurannya sama gede, bentukannya mirip sama orang aslinya, tapi kan dia cuman kardus. Kalau menurut Carl Iglesias, ada 5 pertanyaan yang perlu dijawab nih untuk gali si karakter, supaya kita bisa bikin karakter yang komplit, yang utuh, yang nggak datar, yang bukan kardus-kardus. Pertanyaan pertama adalah, siapa karakter itu? Kedua, apa yang dia inginkan? Ketiga, kenapa dia pengen hal itu? Keempat, apa jadinya nih kalau dia gagal dapetin hal itu? Kelima adalah kondisi apa yang bakal berubah dari karakter itu di akhir cerita. Nah, gue ada tools yang lo bisa pakai gratis untuk bantu bikin karakter lo. Gue udah jelasin cara makanya gimana di video sebelumnya. Nanti abis video ini, coba lo tonton video yang itu ya. Gue akan coba pasang linknya. Oke, hal berikutnya yang harus lo lakuin setelah ngejawab 5 pertanyaan tadi dari si Iglesias adalah lo perlu pahamin sudut pandang pembaca tuh kayak gimana. Jadi kita tuh perlu tahu pembaca tuh siapa, apa yang mereka suka, kira-kira mereka bakal mikirnya ke arah mana. Ini penting, biasanya soalnya pembaca tuh punya ekspektasi. Apalagi kalau nulis di genre spesifik kayak thriller. Tentu ya, ini semua tuh jangan bikin lo jadi ragu-ragu pada saat lo lagi nulis. Makanya kan kita udah tahu bahwa nulis tuh harus dipisahin antara pre-write, me-write, dan rewrite gitu. Jadi ingat, ini tuh masih masuk dalam fase perencanaan, masih masuk pre-write. Di fase ini nggak apa-apa lo bikin rencana-rencana, lo baca-baca, lo riset dan lain sebagainya gitu ya. Dan lo ragu gitu, jadi lo tata ulang gitu perencanaan lo gitu. Nggak apa-apa. Tujuannya justru supaya saat nulis lo tahu bener apa dan siapa yang mau lo tulis. Nah, kadang yang bikin orang mandek saat nulis, karena modenya nih mode pre-write, tapi di bawah saat me-write. Seperti pernah gue bilang dulu gitu ya, me-write itu adalah kayak bikin Indomie lah gitu. Itu pasti aut-autan gitu, nggak lurus-lurus, mie-nya tuh berantakan bentuknya. Jadi me-write itu adalah nulis. Lepasin semua dan tulis dulu untuk diri lo sendiri gitu. Makanya namanya juga me-write gitu. Karena apa? Karena kan nanti masih ada yang namanya rewrite. Oke, summary-nya ya kurang lebih gini nih. Buat bikin karakter yang menarik untuk thriller lo. Kenali dan hindari karakter kardus. Dua, pakai metode 5 pertanyaan untuk gali karakter lo lebih dalam. Bisa lihat videonya di sini. Terus yang ketiga adalah lo harus tahu ekspektasi pembaca, terutama untuk genre ini. Untuk genre thriller, ekspektasinya apa sih? Gitu. Jangan lupa untuk terus berlatih dan berlatih, nulis dan nulis terus. Thank you.